Come on. Oh, it's hard. You can do this. I know you can. Come on. Come on. Habis ke situ. Habis ke sini. Yang Oke, halo YouTube. Ketemu lagi dengan Bengkel RC. Ya, sorry, kitnya agak kotor. Jadi ini kit RGT 136100. Kenapa mau kita bahas lagi? Karena ada sedikit improvement, bukan sedikit malahnya. Boleh dibilang improvementnya untuk kali ini agak banyak. Jadi yang kita bahas kali ini bukan kitnya, melainkan motor sama ESC yang ada di kit ini. Selain ESC mungkin roda, saya ada modif roda ini pakai bitlock dari Zimit, kemudian rodanya ini Austar, jadi rodanya masih yang versi murah ya, tapi lumayan soft, nggak terlalu keras, masih oke lah buat dimainin untuk trailingan. Nah, balik lagi ke topik. Oke. Nah, ini motor yang kita pakai sekarang, saya pakai motor Outrunner. Ini motornya. Kemudian untuk ESC-nya kita pakai gak ngeblur ya, kurang fokus. Oke. ESC-nya pakai ESC untuk drone. Ini ESC yang pakai firmware BL Heli. Tapi BL Helinya sudah kita ganti. Saya isi firmware dari Alka Motor 32. Jadi yang awalnya isinya firmware-nya menggunakan BL Heli, ini kita refreshing ulang, kita ganti sama firmware dari Alka Motor. Pakai motor Outrunner 2200 kV 14 pole. Kenapa motor ini saya pilih dan kenapa setup ESC-nya seperti itu yang saya pilih? Karena melihat review dari beberapa YouTuber yang ada di luar, outputnya atau result atau hasilnya itu motor bisa bergerak sangat smooth, mirip seperti Hobbywing Excel atau fitur FOC yang ada di Hobbywing, tapi dengan harga murah. Jadi untuk setup seperti ini ya, mungkin ini kebetulan karena ESC yang saya pakai ini boleh dibilang versi agak mahal ya. Jadi ESC itu saya pakai iFlix Siskin 80 ampere, sedangkan motornya ini yang versi murah banyak ya kita jumpai di marketplace ya. Ini motornya enggak sampai 100.000, kalau ESC itu harganya kisaran 700 sampai 800.000. Tapi enggak harus yang setup seperti itu, karena sebetulnya tanpa ESC yang mahal pun ya, kita bisa pakai ESC yang versi murahan lagi. Nah, seperti ini. Ini juga BL Heli ESC-nya. ESC BL Heli ini saya beli harganya kisaran antara 250 sampai 300 ribuan, karena dia memang output MOSFET-nya hanya 35 ampere, berbeda dengan yang Siskin atau iFlix tadi. Yang ini output ampernya bisa sampai dengan 80.
udah ya. Tapi hasilnya lumayan. Nanti akan kita coba hasilnya itu kira-kira setelah di flashing, kemudian kita setup sedikit-sedikit, nanti hasilnya akan seperti gimana. Kemudian untuk tutorial bagaimana cara flashing ISC ini, itu nanti akan saya buatkan satu video tersendiri bagaimana flashing dari BL Heli 32 kita flashing ke firmware-nya Alka Motor ya. Untuk motor dan ISC ini setupnya sudah jadi. Nah, kebetulan di kit RGT 136100 ini kit yang pakai motor 390. Jadi di sini mountingnya udah pas pakai motor 22. 22 panjangnya 12 mili ya. Jadi diameternya dia 22, panjangnya 12 mili untuk bodinya. Saya ada satu lagi kit RGT yang 86010, itu juga kita setup seperti ini pakai motor 2217. Jadi bell cranknya dia lebih panjang 17 mili. Nah, di RGT yang satunya itu setupnya ndak bisa kayak gini. Jadi ada sedikit improvement. Nah, mungkin nanti teman-teman juga supaya lebih jelas ya. Oke, saya ambil kitnya dulu. Yang ini saya tutup dulu. Nah, ya. Jadi untuk yang ini kita pakaiin Sunny Sky 2216, 2216 strip 7 ya. Jadi toleransinya kira-kira 1 mili panjangnya. Cuman karena motor dari RGT itu bawaannya kan 540, mountingnya ini tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena posisi motor mount untuk motor outrunner yang diameter 22 atau kebanyakan motor drone itu jarak mountingnya itu kebanyakan ini 25 mili. Jadi jarak antar baut ini 25 mili. Beda dengan kalau motor 540 itu motor 540 itu jaraknya kurang fokus. Motor 540 itu jarak mountingnya 25 mili. Sedangkan untuk motor drone atau motor outrunner seperti ini kebanyakan jarak antar baut atau motor mountingnya itu hanya 19 dan 16 mili. Nah, untuk solusi itu ini di bagian motor mount adapternya. Motor mount adapter ini saya buatkan menggunakan bahan 3D printing. Ya. Motor mounting ini kita buatkan dari bahan 3D printing. Sebetulnya sudah cukup handal. Jadi untuk holding motor atau dia memegang motor ke mounting bawaan dari RGT itu sudah oke sebetulnya. Karena bahan 3D printing yang saya pakai ini menggunakan bahan ABS, di mana titik temperatur yang bisa dia hold itu hingga 80 derajat Celcius. Tapi ya buat safety aja sebetulnya ini kurang direkomendasikan. Jadi saya bikin motor mount kayak gini menggunakan bahan aluminium yang di CNC. Motor mount ini kalau misalnya teman-teman minat setup seperti ini, motor mount ini bisa didapatkan di Tokopedia dari bengkel RC. Harganya 50.000. Murah meriah aja, yang penting kit setupnya bisa oke lah ya. Jadi tidak harus pakai motor mounting yang mahal-mahal. Ini 50.000 udah cukup ya. Bahannya aluminium, tebalnya 3 mm, jadi udah pas kalau pakai baut bawaan dari outrunner yang biasanya kita dapat. Ini udah cukup untuk holding motor 2217 sampai dengan motor
motor diameter 28 dia masih hold karena diameternya memang 28 mili ya, tidak selisih ya dengan 22, jaraknya juga tidak terlalu jauh. Tapi kalau drone itu universal, jadi rata-rata jarak motor mountingnya itu 19 dan 16 mm. Jadi kalau butuh, kalau teman-teman berminat dengan motor mountingnya, bisa ke bengkel RC di Tokopedia ya. Oke, kita lanjut ke kitnya. Jadi ini motor mountingnya sudah seperti ini. Nah, nanti di kebanyakan kit yang saya punya, rencananya semuanya akan dikonversikan ke sini dengan ISC ini. ISC yang 35 ampere. Nah, kalau misalnya teman-teman juga minat sama ISC ini yang sudah saya flashing ulang ya, yang sudah kita flashing ulang, jadi teman-teman tinggal beli pakai gitu aja. Ini ada nanti di bengkel RC, stoknya tidak terlalu banyak, harganya 350.000, sudah siap pakai. Nah, untuk Alka Motor itu sendiri, Alka Motor itu dia bisa di program, bisa kita setup mau pakai motor yang berapa kV, itu nanti bisa kita setup. Jadi contoh setupnya seperti ini. Oke, untuk setupnya ya, ini aplikasi ISC programmingnya atau ISC program cardnya, nanti aplikasinya seperti ini. Ini ISC konfiguratornya modelnya seperti ini. Kemudian kita harus pilih port dimana ISC-nya nanti itu terhubung. Jadi saya pakai Arduino untuk menghubungkannya. Nanti untuk detailnya di video flashingnya ya, bagaimana mengkonekkan dan bagaimana menghubungkan dengan program boxnya atau program cardnya. Oke, saya pilih portnya dulu, kemudian kita connect. Oke, sorry, kita close connection dulu. Direct connect, kita connect M1. Nah, ini ya, jadi terbaca seperti ini. Nah, setupnya nanti yang pertama untuk reverse rotation, ini pasti teman-teman juga udah paham. Reverse ini artinya kalau misalnya pada saat kita tarik throttle ternyata RC-nya maju, ternyata RC-nya mundur, nah ini reverse ini bisa kita centang. Kemudian timing ini boleh diatur-atur, jadi di setup, dicari timingnya sampai tidak terjadi clogging ya. Timingnya ini bisa diatur-atur. Kemudian nilai kV motornya berapa? Misalnya saya di sini pakai 2200, berarti oke, di sini saya tempatkan 2200. Misalnya kV-nya lebih tinggi lagi, silahkan. Jadi diatur di sini. Kemudian jumlah pole. Pole ini boleh dibilang hampir sama dengan slot ya. Motornya pakai berapa slot, berapa pole, tinggal disesuaikan. Kemudian startup power. Ini kalau misalnya powernya mau dibuat agak tinggi di awal, boleh diatur di sini. Nilai tengah-tengahnya itu 100. Kemudian PWM frekuensi ini tidak bisa diklik kalau variabel PWM-nya kita aktifkan. Nah, kalau variabel PWM-nya kita nonaktifkan, baru PWM frekuensinya ini bisa diatur-atur. Kemudian bip volume, ini volume motornya pada saat dia startup pertama kali, volumenya diatur berapa. Kemudian drag brake-nya mau diatur hard, mentok di angka 10, atau mau dibikin agak soft, atau mungkin dihilangkan, bisa diatur di sini. Kemudian sign startup range, nah ini yang bikin motornya jadi jadi sangat smooth untuk startup awal, startup atau pada saat dia ngawali pertama kali. Di nilai PWM paling kecil dari remote pada saat kita tarik pelan-pelan itu di sini. Oke, kira-kira seperti ini setupnya ya. Nah, opsi lain selain pakai mounting seperti ini, misalnya teman-teman harus beli mounting lagi, beli motor lagi, mau pakai motor yang tinggal colok aja, boleh. Cari motor brushless. Mau misalnya nggak suka yang outrunner seperti ini,
mau pakai yang inrunner bisa pakai inrunner, tapi kalau di program cardnya tadi atau program box atau ESC konfiguratornya tadi adalah minimal 4 slot yang bisa kita gunakan. Nah, kalau ndak mau pakai model, masih kepingin pakai outrunner tapi yang ndak pakai mounting tambahan, ada. Kita bisa pakai motor outrunner yang ukurannya agak gede ya. Ini 3542 ukurannya. Bentar, saya ambil kitnya dulu. Nah, ini motor ndak perlu mounting tambahan, langsung colok, tapi ukurannya gede dan harganya juga agak mahal, kisaran harga 500 sampai 600 ribuan. 3542 1100 cafe, brandnya Ternigi. Cuman kalau pakai motor ini kelemahannya teman-teman wajib bubut shaft. Jadi as motor ini yang nanti masuk ke pinion itu dia diameternya 4 mili. Jadi ini motor opsinya tadi harus bubut shaft supaya pinionnya bisa masuk, atau pinionnya yang kita drill ulang atau kita bor ulang diameternya dari 3,17 jadi 4 mili supaya bisa masuk ke shaftnya. Jadi opsinya sih gitu. Tapi kalau bubut shaft ini saya sarankan cari mesin bubut atau tukang bubut yang mumpuni ya, karena asnya keras banget. Saya udah nyoba bubut ini. Nah, ini di Redcat Gen 8 ya. Yang kemarin-kemarin kita pasangi Hobbywing Axe, sekarang kita pasangin ini. Oke, jadi kira-kira itu untuk pembelian motor mounting sama pembelian ISC. Atau mungkin kalau teman-teman minat, Mas, saya mau custom deh, set upin motornya segini segini gini, boleh, nanti tinggal di apa, boleh DM saya di YouTube atau di komen nanti, atau misalnya kalau mau DM saya di Tokopedia juga saya persilahkan. Nah, rencananya saya mau bikin paket motor ini sama ESC-nya nanti itu di range harga 500 sampai 600 ribuan. Opsinya nanti kira-kira akan seperti ini, yang akan saya jual di Tokopedia ya. Jadi ESC yang sudah kita flash pakai AM32 firmware terbaru versi 174 ya, yang sudah ada brake variabelnya. Jadi brake-nya tidak hanya 0 dan 100, tapi brake variabelnya nanti ada 10 step. Kemudian ini nanti kita jual harga 350.000, jadi kondisinya telanjang gini. Kemudian kalau mau sekalian motornya boleh. Motor ini harganya 150.000 ya, outrunner. Kalau misalnya teman-teman sudah sedia motornya, Mas, saya sudah ada motornya, nanti ESC-nya tolong di setup kan kayak gini, boleh, bisa, ndak ada masalah. Tapi kalau misalnya mau beli sekalian motornya, motor ini karena kita ada perubahan shaft atau kita modifikasi posisi shaftnya, jadi kebanyakan outrunner itu shaftnya keluarnya di sini yang keluar untuk asnya. Nah, ini kita balik, posisi shaftnya keluarnya dari sini, sama seperti yang Sunny Sky tadi ya, posisi shaftnya kita balik ada di sini. Nah, untuk motor yang shaftnya sudah dibalik seperti ini harganya 150.000. Kemudian motor mountingnya harganya 50.000. Nah, jadi 350, 150, 500.000 ya. Motor mountingnya 50.000. 550.000 teman-teman sudah dapat combo brushless untuk crawler seperti ini. Tapi misalnya nanti estetikanya gimana? Ini kalau kena
kena body, kena apa, nanti modelnya kayak gimana. Ada sih, kalau mau kita buatkan opsi yang kayak gini. Jadi ada box bahannya 3D printing. Ini untuk boxnya sendiri harganya 150.000 karena bahan yang saya pakai adalah ABS, dan nanti kita tambahkan heatsink juga di sini. Nah, ini heatsinknya ya, ini boxnya. Jadi box ini udah include sama heatsinknya, harganya 150.000. Jadi nanti outputnya kayak gini. Mau yang gini aja tanpa casing, tanpa heatsink, nanti misalnya teman-teman mau improve sendiri untuk casing sama heatsinknya, boleh, tidak ada masalah. Atau mau yang seperti ini, sudah ada box, sudah ada heatsink, silahkan. Atau mau motor sama mountingnya sama ESC nya boleh, beli ESC nya aja bisa, beli motornya aja bisa. Nah, nanti opsinya saya kembalikan lagi ke teman-teman sukanya yang kayak gimana. Tapi kalau untuk motor ini kita modelnya pre-order ya. Jadi mau motor yang berapa kv silahkan nanti dipilih. Jadi tapi kalau untuk saran, kalau boleh saran, motor itu kalau bisa ya, kalau memang untuk crawling di batu, karena ini memang cocoknya seperti itu cari cafe yang rendah, 1000, 1100, 1300, 1400 paling banyak sekali motor ini. Pilihannya di marketplace. Boleh mau pakai motor yang kayak gimana. Tapi kalau nanti yang misalnya mau pre-order, Mas saya nanti buatkan motor sekalian mountingnya sama ESC-nya mau dibikin box, silahkan nanti kontak saya di Tokopedia, boleh kontak saya melalui YouTube, channel YouTube ini juga tidak ada masalah. Oke. Kayaknya videonya juga udah terlalu panjang. Jadi nanti next video kita akan bahas bagaimana flashing ESC BL Heli 32 jadi firmware-nya Alka Motor 32. Terima kasih sudah menonton.